Oke, langsung saja kita mulai. Materi hari ini adalah tahapan-tahapan, metode, dan analisis sistem informasi untuk pengembangan sistem informasi, khususnya di sistem informasi akuntansi ya. Yang pertama, di sini kita bahas dulu apa itu sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama ya, yaitu yang pertama adalah tahap analis sistem. Tahap analis sistem ini merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses pengembangan sistem akuntansi ya, dalam setiap tahap utama pengembangan sistem akuntansi. Analisis sistem ini menghasilkan dokumen tertulis berupa usulan dan laporan dalam tahap. Lalu yang kedua adalah tahap desain analis sistem. Dalam tahap kedua ini, secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar dan laporan final desain sistem digunakan oleh analis sistem untuk menyajikan dan menawarkan desain sistem bagi pemakai informasinya. Lalu yang ketiga adalah tahap implementasi sistem analis. Sistem ini membuat laporan final implementasi, sistem pelaporan rencana implementasi, dan sistem pendekatan konversi yang dapat digunakan analisis dalam mengkonversi sistem lama dengan sistem baru. Tujuan dari pengembangan sistem akuntansi ini yaitu untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru, lalu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan, maupun struktur informasinya. Lalu untuk pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan, reliability, dan informasi akuntansi untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Itu adalah tujuan dari pengembangan sistem akuntansi. Lalu kita masuk ke sistem informasinya ya. Apa yang dimaksud dengan pengembangan sistem informasi? Di sini dijelaskan seperti namanya, pengembangan sistem informasi atau biasa dikenal dengan SLC atau System Life Cycle atau SLDC atau Software Development Life Cycle adalah sebuah proses pembuatan dan pengubahan sistem. Berikut model dan metodologi yang digunakan. Dalam kata lain, sebuah SDLC adalah penyusunan sebuah sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama, baik secara keseluruhan maupun hanya parsial. Pengembangan sistem informasi umumnya dilakukan karena adanya permasalahan yang tidak dapat diakomodasi oleh sistem lama. Contohnya ya, misalnya rumah sakit tempat bekerja ini melakukan perombakan sistem informasi manajemen rumah sakit karena aplikasi sebelumnya tidak dapat dilakukan bridging dengan BPJS karena mengingat fakta bahwa pemerintah telah mewajibkan hal tersebut, maka mau tidak mau pihak rumah sakit ini harus menyesuaikan sistem informasi manajemen rumah sakit yang telah dimilikinya ya, seperti itu. Lalu siapa sih yang dapat melakukan pengembangan sistem informasi ini? Timnya adalah yaitu ada tim project koordinator, ada sistem analis dan desain, ada network design, programmer, teknisi, administrator, software tester, graphic designer, dan dokumenter. Lalu kita masuk ke tahapan pengembangan sistem informasi. Jadi sebuah pengembangan sistem informasi ini terdiri atas 6 tahapan penting. Yang pertama ada survei sistem, analisis kebutuhan, perancangan, lalu implementasi, pengujian, dan perubahan dan pemeliharaan.
Di dalam survei sistem ini ada 3 poin utama ya, ada identifikasi sistem dan seleksi juga perencanaan sistem. Di identifikasi sistem ini yaitu adalah proses untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan dan sistem yang dimilikinya. Lalu tim kemudian akan mencari peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Lalu seleksi. Tahap seleksi ini akan menerapkan poin-poin evaluasi pada proyek pengembangan tersebut untuk memastikan solusi yang diciptakan sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan atau tidak. Lalu perencanaan sistem. Langkah ini merupakan langkah pengembangan rencana formal ya untuk mulai mengerjakan dan mengimplementasikan konsep pengembangan sistem informasi yang sudah dipilih. Itu adalah bagian dari survei sistem ya. Lalu setelah itu kita melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah sebuah teknik memecahkan masalah dengan cara melakukan dekomposisi komponen-komponen penyusun sistem. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sih cara kerja tiap komponen serta interaksi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Ada beberapa aspek ya yang perlu menjadi target analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi ini, yaitu ada business user, analisis jabatan, proses bisnis, dan aturan yang disepakati. Juga masalah dan solusinya. Lalu kita masuk ke tahap perancangan. Tahap perancangan atau desain pengembangan sistem ini dimaksudkan untuk memberikan blueprint lengkap sebagai guideline-nya bagi tim IT, terutama programmer ya, dalam membuat aplikasi. Dengan demikian, tim IT pun tidak lagi mengambil keputusan atau bekerja dengan cara sporadis. Lalu kita masuk ke tahap implementasi dan evaluasi. Tahap pengembangan sistem informasi ini adalah mengerjakan setelah disurvei, diidentifikasi, diseleksi, direncanakan, dianalisis, dirancang, pasti kita harus diimplementasikan atau dikerjakan pengembangannya ya. Lalu evaluasi atau pengujian. Kalau evaluasi ini setelah diimplementasi sebuah sistem ini perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan telah sesuai atau belum dengan hasil yang diharapkan. Pengujian yang diterapkan ini bermacam-macam ya, seperti bagaimana performanya, efisiensi inputnya, logika programnya, outputnya, dan sebagainya. Itu yang evaluasi yang kita ujikan atau kita dipastikan bagaimana perkembangannya setelah implementasi. Lalu yang terakhir ada perubahan dan pemeliharaan. Langkah ini mencakup seluruh proses dalam rangka menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penyempurnaan sistem. Jadi setelah implementasi, pengujian, apakah ada perubahan atau bagaimana untuk menyempurnakan sistem yang sudah ada. Seperti itu. Lalu kita masuk ke SDLC ya. Tadi sudah disinggung singkat untuk SDLC. SDLC tadi sudah ya di awal sudah dibahas sedikit, yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Di sini dijelaskan lagi untuk SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain,
SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC ini menjadi kerangka ya yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak atau software. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. SDLC ini digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem dalam rekayasa sistem atau rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini biasanya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola ya yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap planning, analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance atau pengelolaan. Ada 3 jenis metode siklus hidup atau SDLC ya. Di sini ada traditional system, lalu ada prototype, dan ada object oriented system life cycle atau siklus hidup sistem orientasi objek. Lalu apa sih fungsi dari SDLC ini? Sangat sulit ya untuk membuat sebuah perangkat lunak tanpa perancangan yang maksimal. Beberapa teknik dalam mengembangkan perangkat lunak ini terus dikembangkan sampai sekarang. Masih banyak juga perdebatan mengenai metode apa sih yang paling baik dan paling sesuai untuk segala tipe perangkat lunak. Tapi walaupun begitu, ada perencanaan lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali. Nah, dilihat dari hal tersebut, SDLC ini memiliki banyak fungsi ya, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC adalah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Nah, di dalam SDLC ini ada beberapa model pengembangan SDLC ya. Yang pertama ada model waterfall model. Jadi metode pengembangan sistem metode SDLC ini biasa disebut dengan metode pendekatan air terjun atau waterfall. Waterfall ini merupakan model klasik ya yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahapan berikutnya. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Jadi ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Waterfall model ini disebut juga model klasik. Dia memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis, rekayasa sistem, perancangan, penulisan program, lalu ada pengujian dan pemeliharaan. Si waterfall model ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya dia itu tahap proses pengembangannya itu tetap atau pasti, lalu mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Biasanya juga cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahan. Lalu software yang dikembangkan dengan metode waterfall ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Lalu dokumen pengembangan sistem ini biasanya sangat terorganisir karena setiap fase ini harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya.
Selain kelebihan, pastinya juga ada kekurangan. Untuk waterfall model ini dia memiliki kekurangan proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti yang diusulkan. Maka dari itu perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali, yang dimana sering bisa menyebabkan masalah baru. Lalu terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Lalu dia juga sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Jadi pelanggannya harus sabar untuk menanti produk selesai. Karena di waterfall ini dikerjakan tahap per tahap dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Jadi kalau ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk, ini akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Jadi kalau ada waktu kosong atau waktu menganggur bagi pengembang, ini harus menunggu lagi anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Itu adalah kekurangan dari metode waterfall ya. Lalu yang kedua ada model prototype. Model prototype ini merupakan suatu paradigma baru ya dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa disebut dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Si model prototype ini dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si pelanggan. Si model prototype juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi sudah dijelaskan, pelanggan ini bisa berpartisipasi aktif ya dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Lalu penentuan kebutuhan ini bisa lebih mudah diwujudkan. Jadi dapat juga mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Jadi adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan juga pelanggan ya. Pengembang juga dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, jadi lebih bisa menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Seperti itu. Lalu kekurangan untuk si model prototype ini, proses analis dan perancangannya terlalu singkat biasanya. Jadi biasanya jadi kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tapi pemakai ini mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Pengembang juga kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Itu ya untuk kelebihan dan kekurangan si model prototype. Lalu yang terakhir model pengembangan adalah model Rapid Application Development atau RAD. RAD ini adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira biasanya 60-90 hari aja. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbagai komponen. Kalau untuk kelebihan si RAD ini, dia lebih efektif ya dari pengembangan model waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Biasanya dia ini cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. RAD juga mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada sebelumnya, tetapi dia mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuat dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kalau kekurangannya si RAD ini,
RAD ini menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang diperpendek. Kalau komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD ini biasanya akan gagal ya. Jadi nggak semua aplikasi untuk RAD, bila sistem ini nggak dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD ini pasti dia jadi akan sangat bermasalah. Si RAD juga nggak cocok nih digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Dan RAD ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Lalu kalau misalnya ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, biasanya harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Itu ya untuk kekurangan dari model RAD ini. Oke, sudah selesai.